Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pengujian data kuesioner primer, yaitu uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara berikut. 1. Analisis regresi linear berganda. Kedua, pengujian parsial atau uji statistik T dan pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Yang ketiga, uji koefisien determinan atau R-square dalam analisis regresi linear berganda. Lanjut aja langsung ke SPSS-nya. Di sini saya masih menggunakan data di video sebelumnya. Langsung untuk pengujian datanya, klik Analyze, klik Regression, pilih yang linear. Untuk dependennya ini, kita isi yang prestasi praktikum. Untuk yang independennya, kita masukkan ke kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Untuk statistiknya, kita checklist yang collinearity dan covariance. Setelah itu klik continue. Untuk plotnya, tidak usah diisi. Untuk save-nya, juga sama, tidak usah diisi. Kalau unstandard-nya ini di checklist, di unchecklist saja. Setelah itu klik continue. Untuk optionnya tetap seperti ini. Setelah itu klik OK. Untuk analisisnya, di sini kita pakai analisis regresi linear berganda. Ini mana persamaan regresi untuk penelitian ini yaitu keterangannya ini prestasi praktikum aplikasi software SPSS, sedangkan yang alpha sama dengan nilai konstanta. Ini mana di outputnya ini alpha ini sama dengan beta atau nilai konstanta, yang dimana nilai konstannya ini 7,784. Yang dimana variabel independen ini kemandirian belajar yaitu X1 dan motivasi berprestasi itu adalah X2. Itu dianggap konstan. Yang dimana kemandirian belajar dan motivasi berprestasi mempengaruhi prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Lanjut untuk koefisien variabel X1, yaitu di standar Z-nya ini, di B-nya ini berjumlah 0,372 dan nilai signifikannya ini 0,000, yang dimana menunjukkan bahwa kemandirian belajar ini mengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Itu bermula positif karena angka di sini yaitu positif. Jadi, kemandirian belajar nilainya semakin tinggi akan berpengaruh juga pada prestasi berpraktikumnya. Itu akan semakin tinggi juga. Untuk yang beta 2, koefisien variabel X2 yaitu motivasi berprestasi. Standar Z B-nya ini berjumlah 0,557. Nilai signifikannya ini 0,000, yang dimana motivasi berprestasi ini berpengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Dan semakin tinggi nilai motivasi berprestasi
akan semakin tinggi juga prestasi praktikum aplikasi software SPSS-nya. Dan di standar error-nya ini berjumlah konstannya ini 1,390, yang dimana kemandirian belajar dan motivasi berprestasi ini akan terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Untuk pengujian tabel ini, yaitu keterangannya N ini jumlah sampel yang digunakan dan K ini jumlah variabel independen. Untuk K, jumlahnya ini I2, yaitu 1 X1 dan 2 itu X2. Sedangkan jumlah sampel yang digunakan yaitu jumlah responden sebesar 171. Itu lanjut untuk pengujiannya, kita ke tabelnya. Sini kita pilih baris kedua, yaitu nilai K-nya itu 2 dan nilai N-nya itu 171. Di sini kita dapat angkanya itu 3,05. Lanjut untuk pengambilan keputusannya itu, yang dimana jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai F hitung kurang dari F tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Nah, di sini karena nilai F hitungnya itu 9,450, maka keputusan yang diambil yaitu nilai F hitung kurang dari F tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Untuk hipotesisnya itu A1 diterima dan A0 ditolak. Lanjut menghitung nilai T tabel. Di sini kita menggunakan tabel covariance, yang dimana kemandirian belajar dan motivasi berprestasi ini nilainya sudah terpisah, yaitu 5,648 untuk kemandirian belajar dan 8,882 untuk motivasi berprestasi. Lanjut untuk pengujian T tabel, kita langsung pakai rumusnya, yaitu alfa dibagi 2 strip NK 1 atau DF residual. Lanjut untuk pengujian T tabel, kita buat dulu T tabelnya di kolom 0,05 baris ke 168. Yaitu 1,97419. Maka untuk ukurannya itu nilai T hitung lebih dari T tabel, maka variabel bebas ini berpengaruh terhadap variabel terkait untuk keputusannya. Dan untuk hipotesisnya itu A1 diterima dan A0 ditolak. Lanjut untuk pengujian koefisien determinasi. Yaitu nilai koefisien determinasi data diperoleh dari hasil R² dengan kontrol nilai data diperoleh dari hasil adjusted R². Pengambilan keputusan 1. Jika nilai R² semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R² semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen. Dan nilai kontrol data baik adalah nilai adjusted R² bernilai positif. Di sini
Untuk pengujiannya kita lihat di tabel model Semaris, yang dimana nilai R-square-nya ini 0,52, yaitu melebihi setengah dari angka 1 atau mendekati angka 1. Jadi keputusannya yang diambil itu nilai R-square semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel dependen dapat menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen. Nilai R-square ini diambil dari nilai variabel Y, yang dimana motivasi berprestasi dan kemandirian belajar ini nilainya di R-square ini berpengaruh hanya 0,542, dan kurangnya ini terjadi terhadap variabel lain. Untuk nilai R-nya ini yaitu diambil dari nilai pengkuadratan menjadi nilai R-square seperti ini. Untuk adjusted R-square-nya ini berjumlah 0,537, yang dimana nilai ini positif, maka disimpulkan bahwa nilai kontrol data yang baik adalah nilai adjusted R bernilai positif. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.